Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Nila Kaputriani. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi yaitu sistem pertidaksamaan linier. Oke, next. Nah, jadi tentu saja yang pertama-tama kita pasti bertanya, apa sih itu sistem pertidaksamaan linier? Nah, jadi sistem pertidaksamaan linier itu merupakan beberapa pertidaksamaan linier yang membentuk suatu sistem. Jadi di sini kita akan bertemu dengan beberapa pertidaksamaan linier, tidak hanya satu saja. Jadi sistem pertidaksamaan linier itu dapat terdiri atas dua variabel, tiga variabel, atau lebih. Nah, tapi pada konteks di sini kita akan lebih fokus membahas ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini salah satu contoh gambar grafiknya. Jadi di sini kita akan mempunyai beberapa pertidaksamaan linier dua variabel. Yang mananya nanti kita akan menentukan yang mana sih daerah penyelesaiannya gitu. Next. Sebelum kita membahas ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita tentu saja harus mengingat dulu, apa sih itu pertidaksamaan linier dua variabel? Jadi, pertidaksamaan linier dua variabel itu merupakan pertidaksamaan linier yang terdiri atas dua variabel, yang mana setiap variabelnya berderajat paling tinggi itu satu, artinya pangkat tertinggi dari setiap variabelnya itu harus satu, oke? Tidak boleh lebih. Nah, di sini ada pula bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu ada empat, yaitu AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, dan AX plus BY lebih dari C, yang mana A, B, C itu merupakan elemen bilangan real, A dan B koefisien, C merupakan suatu konstanta, dan X dan Y merupakan variabel. Oke. Nah, berbicara tentang pertidaksamaan linier dua variabel, tentu saja kita akan berbicara tentang bagaimana sih caranya menggambar grafik dari pertidaksamaan linier dua variabel dan bagaimana sih caranya menentukan daerah penyelesaiannya. Yuk, mari kita bahas sekarang. Nah, ada pula langkah-langkah menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, yaitu ganti tanda ketidaksamaan lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan tanda sama dengan. Jadi ketika kita mempunyai pertidaksamaan linier dua variabel, kita akan membuatnya menjadi suatu persamaan linier dua variabel. Nah, setelah itu, tentukan titik potong koordinat kartesius dari persamaan linier dua variabel dengan kedua sumbu. Nah, jadi setelah kita membuat persamaan linier dua variabel itu, nanti kita akan menentukan titik potong koordinat kartesius yang akan memudahkan kita nanti menggambarkan persamaan garisnya, gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang titik potong dengan sumbu X, maka kita akan mensubstitusikan Y sama dengan 0. Kemudian kita akan ketemu dengan titik X, 0. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Dan kita akan bertemu dengan titik 0, Y. Oke, next. Nah, langkah selanjutnya yaitu gambarkan grafiknya berupa garis yang menghubungkan titik x, 0 dengan titik 0, y. Jadi setelah kita mendapat tadi titik potong terhadap kedua sumbu, kita dapat menghubungkan kedua titik itu untuk membuat persamaan garisnya. Untuk membuat garisnya di koordinat kartesius. Nah, jika persamaan memuat lebih dari atau kurang dari, kalian dapat menggambarkan garis dari persamaan itu yang berupa garis putus-putus. Kemudian jika persamaannya memuat lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, gambarkanlah grafik tersebut dengan garis padat atau garis utuh. Begitu. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang pertidaksamaan linier dua variabel, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Daerah yang mana sih merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel itu? Nah, kita dapat menggunakan sebuah titik uji untuk menguji daerah penyelesaiannya. Jadi nanti kita dapat memilih
salah satu titik misalkan dan kita uji ke pertidaksamaan itu ketika titik itu memenuhi, maka daerah itulah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Tapi ketika tidak memenuhi, maka daerah itu bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Ya. Nah, ketika kalian sudah menemukan daerah yang mana merupakan daerah penyelesaiannya, berikanlah arsiran pada daerah yang memenuhi impunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Oke, next. Nah, ini merupakan salah satu beberapa contoh grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Bisa dilihat yang ini merupakan grafik X plus Y lebih dari sama dengan satu. Ini daerah penyelesaiannya. Yang ini merupakan X plus Y lebih dari satu. Ini ada garis putus-putus. Dan yang ini daerah penyelesaiannya. Ini merupakan gambar X plus Y kurang dari sama dengan satu. Yang ini daerah penyelesaiannya. Dan yang ini merupakan gambar X plus Y kurang dari satu. Dan yang ini daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk memperdalam konsep kita, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4 untuk x dan y elemen real. Nah, yang pertama, seperti yang kita bahas tadi, dalam langkah-langkah membuat grafik pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu kita merubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, jadi pertidaksamaan yang ini kita jadikan suatu persamaan, yang mana 2x plus y sama dengan 4. Nah, setelah kita membuatnya menjadi suatu persamaan, kita akan menentukan titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, ketika kita mencari titik potong dengan sumbu X, tentu saja Y-nya harus 0. Jadi kita mendapat X-nya yaitu 2. Nah, ketika kita mencari titik potong dengan sumbu Y, X-nya harus sama dengan 0, dan kita mendapatkan Y-nya sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu X yaitu 2,0, dan titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,4. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan daerah yang merupakan penyelesaiannya. Jadi di sini kita dapat menggunakan satu titik kunci, yaitu misalkan kita akan mengambil 0,0 dengan mensubstitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4 diperoleh 2 kali 0 plus 0 kurang dari sama dengan 4 dan 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, apakah pernyataan ini benar? Nah, pernyataan ini bernilai benar, sehingga daerah yang memuat titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Nah, ini dia. Jadi, daerah ini adalah daerah penyelesaian, kita dapat mengarsirnya. Nah, ini dia titik potongnya dengan sumbu Y, ini titik potong dengan sumbu X. Oke? Next. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, di sini kita akan bertemu dengan beberapa pertidaksamaan linear dua variabel, tidak hanya satu saja. Itu yang dinamakan dengan sistem. Oke? Nah, di sini halnya seperti tadi, jika kita berbicara dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, sorry, di sini harusnya linear, oke? Isi kata linear. Nah, yang pertama yaitu kita akan menggambarkan setiap garis dari setiap pertidaksamaan linear dua variabel yang diberikan dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi berdasarkan langkah-langkah yang tadi sudah kita pelajari, jadi setiap pertidaksamaan linear dua variabel itu kita akan gambarkan garisnya pada koordinat kartesius. Oke, kalian harus mengingat langkah-langkah yang tadi. Yang kedua, yaitu gunakan satu titik kunci untuk menentukan daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi di sini ketika ada lebih dari satu pertidaksamaan, kalian dapat menguji satu-satu pertidaksamaan tersebut atau langsung keduanya juga boleh. Jadi di sini kalian akan menggunakan satu titik kunci untuk mengetahui apakah titik itu memenuhi pertidaksamaan itu atau tidak. Jika titik itu memenuhi, maka daerah yang mengandung titik itu merupakan daerah penyelesaian. Jadi, nah nanti kalian dapat menggunakan arsiran berbeda untuk setiap persamaan, boleh juga, atau nanti kalian akan mengarsirnya di akhir saja. Gitu, boleh.
Nah, yang selanjutnya yaitu tentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier, yaitu daerah yang merupakan irisan dari daerah yang memenuhi pertidaksamaan linier dua variabel pada langkah B, pada langkah 2 maksudnya. Oke, next. Nah, langsung saja ke contoh grafiknya. Ini merupakan contoh grafik. Nah, kita mempunyai pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 3, pasti daerahnya yang ke sini. Nah, kemudian kita punya juga pertidaksamaan x plus y lebih dari sama dengan 1, pasti daerahnya yang ke sini. Nah, irisan dari kedua daerah itu adalah daerah yang di sini. Maka ini merupakan daerah penyelesaian. Oke, untuk memperdalam konsep kita, langsung saja ke contoh soal. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 3, 3X plus Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk X dan Y elemen real. Solusi. Yang pertama, di sini saya langsung saja ya. Kita sudah mengubah tanda pertidaksamaan di pertidaksamaan satu itu menjadi tanda persamaan. Nah, jadi sekarang kita sudah mempunyai persamaan X plus Y sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong garis X plus Y sama dengan 3 dengan sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini. Jadi kita akan mendapat titik potong dengan sumbu X yaitu 3,0, titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,3. Nah, sebagai titik uji, sekarang kita harus menentukan yang daerah yang mana sih merupakan daerah dari penyelesaian pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 3. Oke, sebagai titik uji, ambillah titik 0,0. Misalkan dengan mensubstitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 3, kita akan memperoleh 0 lebih dari sama dengan 3. Apakah nilai ini benar? Ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, sehingga daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi, daerah yang sini bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi, daerah yang di sinilah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, selanjutnya yang B yaitu menentukan titik potong garis 3x plus y sama dengan 6 dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, kita akan mendapatkan ketika titik y-nya sama dengan 0, kita mendapatkan x-nya 2, jadi titik potong dengan sumbu x adalah 2,0. Dan ketika x-nya 0, kita akan mendapatkan y-nya sama dengan 6, jadi titik potong dengan sumbu y-nya yaitu 0,6. Nah, sama halnya seperti tadi, kita akan menggunakan titik uji. Kita pilih di sini titik 0,0 dengan mensubstitusikan titik 0,0 ke persamaan 3x plus y lebih dari sama dengan 6, kita akan memperoleh 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, apakah pernyataan ini bernilai benar? Tidak, pernyataan ini bernilai salah, sehingga daerah yang memuat titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah yang merupakan penyelesaiannya adalah daerah yang di sini. Next, selanjutnya yaitu daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0 itu daerah di kanan sumbu Y. Jadi daerah yang diarsir itu daerah di kanan sumbu Y. Nah, kemudian daerah penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan 0 terletak di atas sumbu X. Jadi daerah yang diarsir itu daerah yang merupakan di atas sumbu X. Nah, ini dia. Ini merupakan irisan dari daerah penyelesaian di setiap pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi daerah penyelesaian itu adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan itu. Termasuk X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi daerahnya di sini. Daerah yang sini tidak masuk, karena ini syaratnya ini. X lebih dari sama dengan 0. Sorry, Y lebih dari sama dengan 0. Daerah yang ini juga tidak masuk. Karena syaratnya ini, X lebih dari sama dengan 0. Jadi ini merupakan daerah penyelesaiannya. Oke. Sekian yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier, tepatnya sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Bye-bye!